Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan jalilan bihaqqika ya Aisyah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum saya lanjutkan, kalau mau disambi mencicipi hidangan dipersilakan Bapak, karena saya perkirakan ceramah sampai jam 9 Pak Haji. Sampai jam berapa Pak Haji? Kalau nungguin selesai nanti keburu tehnya udah dingin, susunya sudah dingin. Fadilatul kiram ayyuhal asatidzah wal hujjah wal alim wal ulama wal umara wal jami'il jamaah Sijas Kelurahan Gedong rahimakumullah. Syukur alhamdulillah tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala limpahan rahmat dan karunia, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul berjamaah di Masjid An-Nuriyah dalam rangka rutin acara Sijas ya, silaturahmi jamaah. Subhanallah, An-Nuriyah luar biasa. Setiap hari jamaahnya penuh sampai pintunya nggak bisa ditutup. Ternyata engselnya rusak. Kalau subuh seperti ini, insya Allah Indonesia adalah baldatun thayyibatun wa rabbun. Dan saya yakin jamaah di masjid-masjid yang lain juga luar biasa, mengalami kemajuan yang sangat besar. Jamaah Hijaz rahimakumullah, terlebih dahulu rasanya tidak etis kalau saya tidak menyapa. Namun kalau saya sapa semua nanti tidak jadi ceramah, satu persatu saya sapa. Yang saya hafal saja, yang pertama adalah DMI Masjid An-Nuriyah Bapak Haji Muhammad Nasruddin Ibrahim, sesepuh kita Bapak Haji Saadi. Subhanallah, beliau masih diberikan panjang umur oleh Allah, karena beliau tak henti-hentinya mengajak untuk mengaji bersama bapak-bapak di lingkungan RW 12. Bapak Ketua Sijas yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Rohili AM, Bapak Ketua masjid-masjid yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya, dan saya yakin tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau yang hadir. Bapak Ketua RW 03, Bapak Ketua RT 04, 05, 07 yang berada secara langsung di lingkungan Masjid An-Nuriyah. Iya Pak, saya jadi pengen cepat pulang saya keluarnya. Yang ada sisa dimasukin Pak, silakan. Yang biasa durian kita itu. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Syukur alhamdulillah tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan rahmat dan karunia, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah hadir di Masjid An-Nuriyah dalam rangka menyambung tali silaturahim sesama jamaah masjid yang berada di lingkungan Kelurahan Getong, baik jamaah masjid maupun jamaah musola yang berada di lingkungan Kelurahan Getong. Salawat beriring salam semoga senantiasa tetap terlimpah dan tercurah dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabatnya, dan kita semua yang suka mengaku-ngaku sebagai jamaah Rasulullah, dan Rasulullah juga belum tentu mengakui kita sebagai jamaahnya. Yakin Bapak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Yakin? Orang sholawat aja sedikit doang, mau jamaah Rasulullah. Kadang-kadang kita di aku-akunya kita yang terlalu besar ya. Kita mengikuti sunnah daripada Rasulullah SAW dan diikuti nikahnya Rasul, bukan jamaah apa yang lainnya. Sampai di mana tadi? Oh, jadi umat Rasul itu pasti kalau suka iklan saya suka lupa. Baik, silakan kamu jelaskan. Kita sering mengaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Gak semudah itu Bapak dan hadirin jamaah. Saya akan bertanya, apakah Bapak ini yakin akan masuk surga? Yakin. Saya nggak jamin. Yakin aja lah, yakin lah. Karena orang laki-laki itu egois, ingin menang sendiri. Orang laki-laki, Pak, maksud saya, bukan Bapak dan jemaah sekalian. Mohon izin Pak, ini hanya saya ceramah ya, bukan memberikan tausiah. Saya kualat kalau ngasih tausiah, karena di hadapan saya ini para guru-guru saya semua. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang saya baca, semoga yang lupa teringat kembali. Karena kalau saya menceramah ini bisa apa? Gitu ya. Baik jamaah rahimakumullah, At-Taubah ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ayyakuna ayyakul muhtadun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sadaqallahu alazim wa sadaqa nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirin al-kiram, innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Ada dua dimensi bagaimana cara kita memakmurkan masjid. Yang pertama yaitu memakmurkan masjid dari fisik. Berarti apa yang bisa kita lihat saat ini fisiknya. Untuk imam masjid dan marbotnya sudah cair belum botinya? Sudah cair belum botinya? Jamaah masjid musola ini sudah dapat jatah dari pemerintah, yaitu boti, bantuan operasional apa? Tempat ibadah, baik itu musola maupun masjid. Kalau masjid masih 12 juta, musola masih 6
sudah belum tambah. Imam berapa, marbot berapa, itu sekarang sudah ada jatahnya Pak. Jadi kalau masjid ini nggak bagus, kemana kotinya? Bisa ditanyakan. Iya, saya duduk dalam artian saya ke Islamic Center, ketemu ketuanya sama bendaharanya. Kenapa saya diberhentikan mendapatkan koti? Saya dapat juga Pak koti Pak, dapat. Tapi masjidnya di Jakarta Pusat, jauh. Ternyata masjid dan mushola yang berada di lingkungan lembaga pemerintah, ya, di bawah instansi pemerintah, dilarang mendapatkan boti. Saya jadi udah nggak dapat boti sudah beberapa periode ini Pak. Iya. Tapi alhamdulillah itu bentuk perhatian kepada masjid, terutama para pengurus mushola juga. Semoga itu tadi memakmurkan masjid. Kalau ada sesuatu yang rusak, kan ada laporan SPJ-nya. Jangan SPJ ditolak kalau nggak ada tipsnya. Ini yang nggak beres. Masjid aja pakai tips. Laporan ditolak, karena ternyata bawahnya laporan itu udah selip-selipannya itu. Itu sampai ke DMI Pak. Saya di Islamic Center itu. Ini untuk masjid masih ada juga kayak gitu. Mau kayak mana ini? Bantu tempat ibadah aja pakai seperti itu Pak. Ya mohon maaf. Ya mohon maaf sekali. Petugas haji itu Pak, Masya Allah, tugas yang mulia haji yang kemarin itu. Ternyata juga masih ada permainan Pak. Enggak ya kan? Karena masuk surga juga masih ada permainan. Tanpa uang nggak bisa masuk surga kita. Betul Pak Haji ya. Kayaknya Pak Haji itu yang di pojok itu setuju ya. Semangat sekali. Ya, semuanya dengan uang. Uang itu adalah tiket untuk menuju surganya Allah. Bukan semata-mata kita kemudian nanti kalau dipanggil Allah kita harus bawa uang. Kalau kubur membawa uang, ya diambil sama yang bawa ke kuburan. Intinya adalah jika kelebihan harta, maka bisa dinafkahkan di jalan Allah. Yang paling penting, yang utama adalah memakmurkan masjid dari apa? Rohaninya Pak. Mohon maaf tadi bapak-bapak termasuk saya juga bingung. Ya, alhamdulillah kalau jamaah subuh seperti ini itu bapak dan saudara saya kan merasakan tidak saat sholat subuh itu ada kesejukan di hati atau tidak? Ada? Ini terus terang Pak, ketika kita sebelum subuh sudah mandi, kemudian kita berangkat subuh, ayunan langkah kita dari rumah menuju masjid. Bahkan dari Imam Muslim menyatakan, barang siapa yang dari rumahnya sudah dalam keadaan suci, kemudian dia berangkat menuju masjid, maka dua langkah berarti satu dua. Kedua langkahnya, bukan dua langkah, kedua langkahnya, langkah yang pertama maka akan diampuni kesalahannya oleh Allah. Langkah yang kedua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya naik motor berarti bukan langkah. Apa yang dihitung Bapak? Apa? Putaran roda, semakin jauh semakin banyak. Tapi walaupun begitu dari ya nggak usah kecaklak sana, caklak muterin balikin lagi supaya jauh. Kalau kita pakai motor ya tuh sebanyak putaran roda. Kalau langkah sebanyak langkah kita. Apalagi kalau langkah kita keluar dari rumah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita iringi, kalau mau sholawat ya monggo, kalau mau baca tasbih ya silakan. Enak loh.
Memang saya bukan jamaah rutin Masjid Tamulia, karena kalau dulu iya Pak, kalau dulu iya. Sekarang agak jauh sedikit, saya jamaah Masjid Al-Mudzakarah. Sholatnya lama Pak, lama, pukul Pak. Kalau di Al-Mudzakarah itu lama sholatnya Pak. Sholat masjid lain sudah selesai, Mudzakarah masih sholat. Karena yang dibaca ayat-ayat Qur'annya panjang-panjang, sampai ada yang udah mau jatuh tuh. Nah, kalau apalagi kalau subuh, karena 2 rakaat ayatnya betul-betul panjang. Tetapi kalau diawali dari rumahnya, niat dengan ikhlas, semuanya menjadi nikmat. Ayunan langkah diawali dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiaplah ayunan langkah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ketemu orang ya harus gak disapa. Ada assalamualaikum, temannya nyapa subhanallah walhamdulillah, dia disapa waalaikumsalam, dijawab dulu, lanjutkan zikirnya. Betapa nikmatnya Pak, saya baru merasakan betapa nikmatnya ketika sholat subuh berjamaah. Kenapa? Imam Muslim juga menyampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, man sholat isya fi jama'atin faka'annama sholat qama nisful lail. Barang siapa yang mengerjakan sholat isya secara berjamaah, maka annama, seakan-akan dia melaksanakan sholat nisful lail, setengah dari malam. Itu sholat isya. Wa man sholat subuh fi jama'atin maka annama sholatul lail kullu sana. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia melaksanakan sepenuh malam itu sholat dihitungnya. Itu hadis riwayat Imam Muslim, sahih insyaallah, sahih. Ya, ketika hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi Imam Bukhari wa Imam Muslim, insyaallah sahih. Jamaah yang berbahagia, yang terpenting tadi apa? Membangun mental kita. Kalau memakmurkan masjid ada 2, yaitu membangun secara fisik, yang kita bangun adalah mental kita. Jangan sampai kita rutin mengadakan jamaah keliling dari masjid ke masjid. Sekarang fenomena sudah berbeda Pak, anak-anak kita. Jangan sampai kita pulang dari Sijas ternyata anak kita masih tidur, sholat subuh wah, kasihan, jangan dibangunin. Padahal subuh sudah Ini yang salah pada kita Pak, pada kita orang laki-laki. Kita keluar dari masjid sebelum subuh, pulang dari masjid setelah subuh, tapi istri dan anak-anak kita tidak sholat. Itu yang saya maksud. Apa ada yang menyamai sholat itu masuk surga? Tidak akan masuk surga Pak kita selama istri dan anak-anak kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, kalau tidak jamaah di masjid, minimal dia melaksanakan sholat di rumah dan dia berjamaah di rumah. Ini yang berat Pak, berat kita. Istri kita mungkin tidak sholat di rumah, anak kita apalagi. Kalau bapaknya si ustaz, bapaknya ustaz, anaknya nggak sholat, istrinya nggak sholat, mau mana ustaz? Mau lewat mana? Surga mana yang mau dimasukin? Pintunya yang nggak ada. Begitu mau dari surga ditarik sama anaknya, Pak, turun Pak, karena anaknya nggak melaksanakan sholat 5 waktu. Fenomena terjadi bahasa ini ya Allah luar biasa. Baru kemarin berita anak bunuh ibunya, bapak menghamili anaknya, kakak menghamili adiknya. Masya Allah, na'udzu. Itu kenapa? Karena kosong, imannya kosong.
Seandainya dia ikut sijas, insya Allah itu tidak akan terjadi. Dan sijas ini sudah berdiri selama berapa tahun Pak Ustadz Rohil? Sijas ini sudah 20 tahun. Sudah lama Pak, cuma tahunnya lupa ya. Harus ingat Pak, kapan berdirinya sijas gitu ya. Yang minimal kita membawa jamaah seperti ini, alhamdulillah luar biasa. Ketika tadi sholawat disampaikan, dibacakan tadi itu ada Pak sentuhan-sentuhan sejuk seperti itu. Seandainya anak-anak kita juga bisa bersholawat Pak di rumah. Saya sholat jamaah di rumah Pak, bacaan saya ada yang kelewat satu ayat. Selesai sholat anak saya bilang, Pak, tadi kayaknya Bapak lupa deh satu ayat. Namanya juga anak. Saya juga merasa sih ada yang lompat satu ayat gitu. Tapi ternyata anak itu bisa mengingatkan kita. Kalau tahfidzul Qur'annya berjalan. Sekarang sedang diprogramkan Bapak pondok pesantren menggaulkan tahfidzul Qur'an. Masuk salawiyah 3 juz, masuk aliyah 5 juz, 15 juz masuk perguruan tinggi gratis. Dan kalau kita baru juz amma aja nggak pasti, bagaimana? Masya Allah. Makanya sijas mohon programnya selain jamaah subuh keliling, yuk diisi dengan yang lainnya, gerakan-gerakan jalannya. Tapi kalau bisa nih Pak RW ya, karena ini sebentar lagi kan apa? Hajat besar Pak. Hajat besar ya ini 2024. Jangan sampai pemilu kalau bisa, walaupun saya sudah resminya sih belum, bahkan boleh kampanye di masjid dan lembaga pendidikan. Ini kalau di peraturannya diketok palu, ini luar biasa efeknya. Betul, bisa jamaah sijas bubar karena yang satu P3, yang satunya PKB. PKB udah gandeng sama Anies, NU Muhammadiyah gabung. Kemarin deklarasi jam 2 Pak, Anies dan Mohaimin, PKB dan PKS sudah akan gabung dengan itu. Kalau nanti sini berapa partai sih Pak sekarang? Ini kalau dihitung partainya satu-satu, jamaahnya bubar semua gara-gara bendera partai. Kalau bisa ya untuk di masjid dan lembaga pendidikan tidak usahlah berpolitik, terutama di masjid lah. Ya. Soal pilihan monggo silahkan Pak. Ya, kita milih juga kita nggak tahu apa-apa Pak. Kita milih nggak milih ya tetap aja kalau mau belanja ya pakai duitnya juga duit sendiri. Paling kalau kampanye dikasih berapa sih Pak? 25, 50 suruh teriak. Ini selesai capek sendiri. Udahlah ikutin aja proses pemilu 2024 itu, tidak usah terlalu. Kalau fanatik terhadap pilihan silakan saja. Baik jamaah sekalian, ini baru mau masuk intinya ceramah ya Pak ya. Tadi mau bukaan. Karena sampai jam 9 ya. Sampai jam 12 kali sholat zuhur ini. Lama juga ini Pak. Baik jamaah sijas, ada ibu-ibu ya Allah nggak kelihatan tadi ya. Semoga ibu-ibunya yang hadir ini nanti masuk surga. Amin. Kalau ibu masuk surga jangan lupa bawa bapaknya ya. Ya, karena bapak ibunya 2. Karena bapaknya kalau di tempat sebelah kan ibunya nggak tahu. Ya ibu ya, kalau masuk surga ajak bapaknya atau suaminya. Baik, di dalam kitab Durrah dan Nasihin ada 12 azab bagi orang-orang yang tidak mau berjamaah di masjid. 12 azab, 3 di dunia,